Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha sama TV dimanapun Anda berada, kembali lagi program Kalam Kajian Islam kembali hadir untuk Anda dan masih bersama saya Iqbal. Dan seperti biasa pemirsa, hari ini kita akan membahas topik-topik seputar Ramadan dan tentunya bersama sumber kita di hari ini yaitu Al-Ustadz Adi Sulistyo SPDI. Beliau merupakan salah satu penyuluh agama pada Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tetap berpuasa? Insya Allah masih. Insya Allah masih kuat ya. Masih kuat. Ustaz, hari ini kita akan berbagi cerita dan kita akan berbagi sedikit pengetahuan tentang seputar Ramadan ya untuk pemirsa di rumah. Dan pastinya pemirsa di rumah ini sudah tidak terasa puasa yang sudah keberapa ya. Ini artinya kita semua dihadapkan dengan yang namanya ujian kesabaran. Berpuasa itu kan bukan hanya saja melatih kesabaran, tetapi juga meningkatkan amal pahala karena berlipat ganda untuk amalan pahala untuk bulan Ramadan sendiri ya Ustaz ya. Dan untuk tema kita hari ini yaitu tolak ukur keberhasilan orang yang berpuasa. Waduh, nah jadi pemirsa di rumah, tolak ukur keberhasilan orang yang berpuasa ini sebenarnya bukan hanya dilihat dari kesabaran saja. Kita akan bertanya langsung pada Ustaz. Ustaz, sebenarnya tolak ukur keberhasilan orang yang berpuasa ini yang seperti apa nih Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Sil TV yang dirahmati Allah, sebelum saya menjawab atau memberikan tausiah tentang tolak ukur keberhasilan di bulan suci Ramadan ini, perkenalkan dulu, nama saya Adi Sulistyo dari Penyuluh Agama Kota Lubuk Linggau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surat Al-Baqarah ini perintah untuk kita menjalankan ibadah puasa. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ini bahwa tolak ukur ibadah puasa, keberhasilan ibadah puasa itu bukan terletak pada kelangsingan seseorang ketika sudah menjalankan ibadah puasa. Bukan terletak kepada kesabaran ketika orang sudah melaksanakan ibadah puasa. Tetapi yang paling penting adalah tolak ukur keberhasilan itu la'allakum tattaqun. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu membentuk pribadi yang berkarakter ketakwaan. Artinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tolak ukurnya di situ. Nah, untuk mencapai keberhasilan ini ada rumusnya, Mas Iqbal. Bagaimana itu? Nah, rumusnya untuk mencapai Ketakwaan? keberhasilan dalam berpuasa ini pakai rumus 2B. 2B. Apa aja itu? Yang pertama, B yang pertama berubah. Berubah. B yang kedua bertambah. Bertambah. Yang pertama atau yang dimaksud dengan berubah, kita selama bulan puasa ini memang ditempa untuk melakukan ibadah. Karena memang kondisinya kita saat ini dalam bulan suci Ramadan. Artinya bagaimana yang pertama, perubahan ini yang pertama di saat sebelum kita bulan Ramadan dan sesudah Ramadan. Nah, melihat perubahan inilah yang harus kita ukur. Nah, sekarang perubahan ini mulai dari sholat misalnya. Sebelum puasa kita mungkin jarang sholat. Begitu masuk bulan suci Ramadan, sholat kita rajin. Ya, meningkat. Biasanya tahajud tidak pernah, alhamdulillah. Sekarang selama rutin. Ramadan ini rutin. Nah, terus bertambah. Yang paling penting ada perubahan setelah kita terpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Kemudian rumus yang kedua bertambah. Jadi kalau bertambah ini mudah saja, kita sudah terbiasa
berubah di bulan suci Ramadan. Kemudian bagaimana supaya amal yang berkualitas ini bertambah. Bertambah artinya selalu ada hidayah Allah yang menyertai. Karena kata hadis, man izdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah kebaikan, bertambah hidayah, barang siapa yang bertambah kebaikan tapi tidak bertambah hidayah, maka bukan tambah dekat Allah, bahkan sebaliknya tambah jauh dari Allah. Artinya kebaikan atau perbuatan baik yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan ini itu bertambah. Yang biasanya kita kalau ngaji tadarus tilawatain setelah tarawih atau ba'da subuh, kita biasanya ngaji 1 lemper ditambah 2 lemper. Biasanya kita sholat sholat duha cuma 2 rakaat. Oleh karena sibuk tadi Mas Iqbal, jadi ya 2 rakaat aja cukup. Ditambah jadi 4 rakaat. Nah seperti itu. Artinya 2 rumus ini yang berubah dan bertambah menjadi tolak ukur kita dalam berpuasa. Artinya kalau kita berubah, alhamdulillah, selain istiqomah, terus ibadah itu bertambah dan bertambah terus. Mudah-mudahan seperti itu. Itu sih. Ukurnya ada 2 ya. Berubah dan berubah dan bertambah. Nah, kalau untuk sebagai ini kan sekarang kita dalam fase banyak yang dikatakan milenial. Ya? Milenial. Iya. Jadi anak-anak dari mereka sekarang ini kan mungkin mereka tidak seperti dulu lagi. Dulu kebiasaan ketika berpuasa itu mereka memang takut ya. Kemudian pas pada saat tarawih mereka ikut serta. Tapi sekarang kita lihat yang terakhir pun sudah sedikit. Karena banyak sekali anak-anak milenial ini mereka nongkrong gitu kan. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Karena ya kita menginginkan orang ini sebenarnya berubah. Tapi kalau kita melihat saat ini mereka sedikit, kalau kita lihat di masjid udah banyak yang berkurang, banyak orang di luar itu kita mengajak kaum milenial untuk yuk kita sama-sama berubah seperti itu. Jadi Mas Iqbal dan pemirsa SIL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang berkenaan dengan generasi itu, berkaitan dengan generasi kita itu tadi mereka berubah tapi bukan perubahan yang diinginkan oleh agama. Artinya dia bukan seperti yang kita lihat saat ini. Keprihatinan kita, mereka bukan menunaikan misalnya sholat di masjid, tapi mereka mempunyai komunitas tersendiri ya. Itu banyak sisinya mungkin ya, banyak faktor penyebabnya kenapa mereka seperti itu. Yang jelas, namun yang paling penting itu tanggung jawab dari orang tua kita masing-masing. Iya, karena kalau orang tua tidak mempunyai tanggung jawab, tidak memperhatikan sholat anak itu bagaimana, makanan anak itu bagaimana, fasilitas anak itu bagaimana, semuanya kalau orang tua cuek terhadap anaknya, maka hasilnya ya seperti yang kita rasakan saat ini. Karena tidak adanya keseriusan dalam mendidik dan membimbing anak ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pepatah ini Mas Iqbal. Jangan jadikan anak yatim sebelum waktunya. Tahu Mas Iqbal maksudnya? Ini seperti apa ya? Jangan jadikan anak yatim sebelum waktunya. Ya, jangan jadikan anak yatim sebelum waktunya. Artinya orang tua sudah tidak mau lagi peduli terhadap anaknya. Anak hidup dengan gayanya sendiri, dengan dengan ya kebiasaan dia, mau dia, terserah dia mau apa, mau sholat, orang tua sudah tidak peduli. Artinya anak ini kan yatim, tidak ada peduli lagi terhadap orang tua. Orang tuanya cuek aja. Nah, maka dari itu banyak salah satu keberhasilan orang tua dalam mendidik anak itu, khususnya untuk puasa. Itu lihat Mas Iqbal, dia perhatiannya penuh, mulai dibangunkan dari sahur, sholatnya nanti subuhnya bagaimana, magunya, ditanya lagi anak masih kuat atau tidak puasanya. Kalau tidak kuat ya
batalkan. Kalau misalnya masih kuat, terus hari berikutnya ditanya terus perkembangannya seperti itu artinya orang tua yang tidak menjadikan anaknya yatim, dia peduli sama anaknya. Nah, apalagi untuk yang pemirsa, untuk anak-anak remaja kita ini sangat mungkin butuh perhatian khusus karena faktor lingkungan juga bisa seperti itu. Ya. Oke. Nah, Ustaz, kita selanjutnya akan membahas terkait daripada keberhasilan, patokan daripada keberhasilan orang tua ya dalam mendidik anak, khususnya di bulan Ramadan ini mengajar mereka berpuasa. Tapi kita akan break sejenak untuk berbicara bersama kami hanya di Kalam Kajian Islam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islam, dan masih bersama narasumber kita yaitu Ustaz Adis Listio SPDI. Ustaz, tadi kita sudah membahas tolak ukur keberhasilan berpuasa ya, dan kita sedikit menyinggung daripada kebiasaan kaum milenial yang saat ini mungkin mereka mengikuti yang namanya komunitas lingkungan yang kurang baik seperti itu, Ustaz ya. Melihat daripada sisi daripada kita sebagai orang tua misalnya untuk mengajak keluarga anak itu untuk lebih fokus beribadah di bulan Ramadan ini sendiri ya, tentunya untuk anak-anak nih ya. Ini Ustadz sebenarnya tolak ukur seperti apa nih sebagai orang tua untuk kita meningkatkan daripada kualitas ibadah anak di bulan puasa. Jadi pemirsa Sil TV yang berbahagia, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaan Mas Iqbal tadi, bagaimana untuk meningkatkan kualitas ya, artinya anak-anak kita lebih cenderung mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah seperti itu. Nah, untuk menjadi tolak ukur tersebut, kita harus mengukurnya jangan pakai diri kita, Mas Iqbal. Kita mengukurnya orang lain. Yang ngukur diri kita berbuat baik bukan kita yang, tapi orang lain. Ya orang lain. Ya orang lain itu bisa keluarga, bisa tetangga, bisa rekan kerja, nah, seperti itu. Jadi anak kita berubah atau tidak, anak kita bertambah baik atau tidak, itu kan yang tahu ya orang lain. Artinya ya keluarga dia, rekan dia. Nah, jadi bagaimana untuk supaya anak ini mau melaksanakan ibadah atau menjalankan sesuai dengan yang diinginkan atau menjadi anak yang soleh lah, nah, seperti itu. Ya, yang pertama peran orang tua. Artinya di sini orang tua bukan sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh, kan? Benar kan? Artinya memberi contoh itu lebih mudah daripada menjadi contoh. Artinya kalau menjadi contoh dia ngikut, artinya dia yang berbuat dulu, orang tua yang mengerjakan dulu, baru setelah itu anaknya. Kadang kan seperti ini, kita sudah menjadi contoh, anak tidak mau nyontoh. Nah ini kan apalagi ya kita tidak mau menjadi contoh, sedangkan anak. Jadi siapa yang menjadi paduan, jadi menjadi contoh dalam. Nah, untuk itulah kita kalau urusan anak ini bukan wilayah kita, bukan wilayah orang tua, karena anak itu punya Allah. Anak itu sudah ada yang punyanya. Kita semuanya punya Allah. Jadi serahkan aja kepada Allah. Ngapain kita pening-pening? Artinya kita apa? Berdoa. Di misalnya malam-malam kita ngeluh, jangan ngeluh di Facebook misalnya. Nulis status, ya Allah, anakku nih cak mano lah, tidak pernah terawih misalnya, seperti itu, nulis status. Artinya kita berkeluh kesahnya bukan dengan jangan di sosmed ya. Ada tempatnya dan ada waktunya dan ada orang atau itu wujud zatnya yang harus kita keluhkan seperti itu. Nah, kalau kita sudah malam hari berdoa pada Allah, ngomong langsung, tidak pakai perantara tidak pakai itu, tidak ada yang tahu seperti itu kan. Jadi ya kita curahkan semua isi hati kita pada Allah. Nah, yang itu yang jarang itu Mas Iqbal. Yang jarang sekali kita
rata-rata mungkin orang tua kita sudah cuek, cuma mungkin tidak tahu caranya seperti apa. Jadi timbulnya pasrah baik. Padahal pasrah itu tidak boleh. Yang boleh itu tawakal. Itu masih benar. Kalau pasrah itu tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha. Tapi kalau tawakal itu pasti ada kiat-kiatnya. Ya, bergeraknya. Jadi, Ustaz, iya. indikasi keberhasilan puasa akan dirasakan pada diri kita, kesucian hati nurani. Nah, Ustaz, kesucian hati nurani yang seperti apa nih yang dimaksud dengan indikasi keberhasilan puasa? Nah, kesucian nurani maksudnya adalah kebersihan jiwa. Nurani itu kan bahasa Sangsakerta, dua bahasa, nur dan aini. Nur itu cahaya, aini itu ya mata hati kita. Nah, ketika kita berbuat jelek, kita berbuat buruk, itu dalam hati itu kertak. Ada semacam ada apa gitu Ustaz. Itu Mas Iqbal, ada goyangan yang kayaknya hati tidak terima gitu ya. Itu hati nare. Atau kita berbohong sedikit, dalam hati itu terasa ini bohong ini. Nah, jadi memang tolak ukur puasa itu memang yang berbicara adalah hati kita. Hati kita memang saat bulan puasa, bulan Ramadan, hati kita memang saat itu sedang dibersihkan oleh bulan yang penuh dengan kesucian, dengan barokah-barokah yang di dalamnya. Hati kita terus diasah. Karena hakikat puasa itu kan adalah ngasah, menahan, imsak, menahan diri. Dari efek dari menahan diri itu sifatnya adalah terus diasah. Hati kita terus diasah, kemudian belajar menahan diri dari marah, menahan diri dari emosi. Padahal Nabi sudah jelas, kata Nabi kan, kalau Rasulullah SAW an Abi Hurairah, la taghdab, jangan marah. 3 kali Nabi ngomong, walakal jannah, surga untukmu kalau kamu bisa tidak marah. Nah, dari situ saja kita sudah bisa pengaruh ke diri kita, ke hati kita itu sangat terasa sekali khususnya. Nah, kalau indikasi apa aja nih yang bisa kita jadikan patokan untuk menilai diri kita, apakah ibadah Ramadan kita yang berhasil atau tidak? Ya, lihat orang yang menilai. Artinya orang yang di sekeliling kita, istri kita, gitu kan. Pak, alhamdulillah, Papa bulan Ramadan ini semakin sabar. Seperti itu. Artinya bukan kita, ya kan? Nah, jadi yang bisa merasakan keberhasilan puasa kita tidak atau iya atau tidaknya adalah orang-orang yang ada selingan kita. Iya, rekan kita yang biasanya misalnya Mas Iqbal, yang biasanya sering kalau jalan-jalan gitu kan sama teman-teman, tidak pernah menraktir. Nah, begitu di luar Ramadan sering menraktir, artinya sering sedekah sama teman-teman. Nah, itu artinya orang lain yang ikut merasakan indikator yang dihasilkan dari ibadah puasa itu sendiri. Terkadang kalau kita punya kawan yang sedikit gila, ketika kita berubah pasti ada yang berkata, kawan ini apa? Nak ninggal perangai gitu. Itu Mas Iqbal, itu masih sekedar ucapan. Kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad, itu lihat beliau, junjungan kita, bukan sekedar omongan. Ya, Nabi itu kan pernah ada orang Yahudi yang sakit gitu. Jadi bukan sakit maksudnya, ketika Nabi orang Majusi, Nabi ingin sholat dilempari, setiap sholat dilempari sama batu. Nah, ketika yang orang tadi sakit, siapa yang pertama kali melihat atau membesuk orang Yahudi? Orang lain tidak ada, saudara tidak ada. Yang pertama menjunjung adalah Nabi kita Muhammad SAW. Artinya hanya kalau sebatas ucapan itu masih belum apa-apa, masih bang. Ya. Jadi jangan takut. Jangan takut kalau kita infak atau sedekah atau kita beramal soleh itu, karena memang sudah pasti ada cobaannya, ada tantangannya. Nah. Kalau kita lihat sejarah, kita belum apa-apanya. Nah, gitu. Setelah ini kita akan membahas trik dan juga
menunaikan kewajiban ibadah puasa dan juga menjalankan ya. Tapi kita akan bersebenarnya pemirsa di rumah setelahnya dengan kembali dari Quran dan kalau bersama pengen hanya di kalam saja. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kalam Kajian Islami dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita bersama Ustaz Adi Sulistyo, SPDI Ustaz. Sebenarnya kan kita sebagai manusia ini kan pasti ada sisi hilang, sisi lupa ya Ustaz ya. Selama terkadang tentunya mungkin dari Ustaz ada beberapa tips nih untuk bisa di rumah. Bagaimana sih cara kita sebagai manusia ini umat muslim agar tidak lalai dalam berpuasa, kemudian menjalankan ibadah-ibadah amal-amalan puasa Ustaz. Karena sering sekali kita lalai ya saya karena udah puasa gitu ya, tapi karena ajakan-ajakan dari teman-teman tadi ngebatalin lah sebelum waktunya. Kemudian dengan kesibukan saat sudah waktunya sholat gitu ya, tapi karena kesibukan jadi sering telat nih, bisa dikatakan mungkin tidak menjalankan sama sekali. Ini mungkin ada tipsnya Ustaz. Ya, berkenaan tentang itu tips supaya tidak lalai, artinya mungkin ini Mas Iqbal tergantung daripada tingkat tingkat keimanan seseorang ya. Artinya kalau imannya bertingkat, imannya kuat, apapun siapapun yang ngajak, siapapun yang mau membatalkan puasa tidak bakal dia batal kalau imannya kuat. Nah, sekarang tipsnya itu tergantung pada iman tadi. Iman inilah, karena manusia itu kalah dengan iman. Artinya manusia itu kuat tapi kalah dengan nafsu. Nafsu itu kuat, kalahnya dengan iman. Jadi yang paling penting itu adalah iman. Supaya iman kita kuat, gimana Mas Cibang? Nah, ini ada tipsnya, baru ada tipsnya. Jadi supaya kuat nanti, karena senjata kita kuat, iman kita kuat, tipsnya yang pertama baca Al-Quran. Nah, Mas Iqbal baca Al-Quran. Yang kedua memikirkan tentang ciptaan Allah ya, seluruh yang ada di dunia semuanya adalah ciptaan Allah. Dan yang ketiga tetap beramal soleh, artinya tetap mengerjakan amal-amal soleh bagaimanapun kondisinya, kita tetap beramal soleh. Amal soleh itu banyak Mas Iqbal ya. Nah, jadi yang pertama ini baca Al-Quran. Karena kalau berbicara tentang Al-Quran mungkin sudah dari teman-teman atau ustadz-ustadz yang lain menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran Mas Iqbal. Jadi ini memang kelebihannya kita umat Nabi Muhammad itu mempunyai Quran, firman Allah yang itu sangat berdampak keberkahannya itu di bulan suci Ramadan ini terasa sekali. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka segala bentuk kezoliman, kerusakan yang dapat menimbulkan itu akan dengan sendirinya Allah akan bantu. Itu asal kita dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ya bukan sembarangan ya, kalamullah. Jadi tidak sembarangnya kalam yang isinya Allah, kalam Allah, firman Allah. Kemudian yang kedua itu memikirkan tentang ciptaan Allah. Kita ini dari mana, ciptaan bumi bagaimana indahnya, hutan yang ada di samping kita ini panoramanya bagaimana. Itu semuanya harus kita pikirkan sehingga tambahlah keimanan kita. Dan yang terakhir adalah tetap berbuat amal soleh, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu. Jadi tinggal lihat kemampuan kita dalam mengasah iman. Caranya tadi itu 3 tadi Mas Iqbal. Ustaz, terima kasih untuk hari ini ya, tentunya ini sangat berharga sekali untuk bisa di rumah. Namun seperti biasa di segmen terakhir saya bersama Ustaz dengan tausiah singkat tentunya untuk pemirsa di rumah ini bisa menjadi salah satu ilmu terbaik untuk pemirsa di rumah dan kita semua.
Saya untuk terakhir ini mungkin saya tidak tahu tausiah, saya hanya berpantun sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota suci, kaki berdarah, tidak tahu kenoduri. Ramadan ini adalah bulan yang suci. Mari bersama-sama kita untuk membersihkan hati. Artinya khusus bulan Ramadan ini kita bersama-sama untuk membersihkan hati. Mumpung masih seminggu sepekan ya, sudah sepekan kita, alhamdulillah kita bersama-sama untuk membersihkan, yang mana nanti keberhasilan Ramadan ini akan kita nikmati dan kita rasakan bersama keluarga dan masyarakat yang ada di tempat kita masing-masing. Mungkin itu saja Mas Iqbal dan pemirsa Sil TV yang dirahmati Allah. Semoga apa yang kami sampaikan, yang kami paparkan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah hadir dan di rumah. Kita tadi sudah bincang kita bersama Ustaz Adi Sutio SPDI, salah satu pejuang agama dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ternyata pemirsa Selamat TV tetap saksikan Kawan Pagi Islam hanya di Selamat TV. Saya Iqbal dan juga narasumber kami undur diri. Sekian, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.